kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur kami pagi hari ini boleh membuka kembali lembaran baru di minggu yang baru ini. Kami berterima kasih Tuhan, keadaan kami roh, tubuh dan jiwa dalam keadaan yang baik. Dan kami percaya Tuhan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan dan limpahkan di dalam hidup kami. Juga pagi ini Tuhan, setelah kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan bagi Engkau. Kami rindu Tuhan untuk kami duduk diam mendengar firman-Mu. Biarlah perenungan ini Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan kepada kami hikmat dan pewahyuan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, bersyukur kita boleh kembali merenungkan pagi ini di minggu yang baru untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Dan saya mengajak untuk kita membaca dari Yohanes 4. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-5 sampai 14. Kemudian nanti akan lompat ayatnya ke-29, 39 dan 41 sampai 42. Nah, saya lompat-lompat karena saya percaya semua pasti sudah pernah membaca firman ini tentang perempuan Samaria. Ayatnya yang ke-5 mulai. Maka sampailah ia, yaitu Yesus, ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita akan lompat ayatnya yang ke-29. Mari lihat, ini perkataan orang Samaria. Dia bicara dengan orang-orang kota. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kita lompat ayatnya yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 41 dan 42. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Pagi ini saya ingin untuk kita merenungkan tentang dua hal, yaitu monumen dan momentum. Not a monument but a momentum. Itu yang saya ingin kita sama-sama merenungkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Di dalam kehidupannya ada satu monumen-monumen yang menguasai akan hidupnya. Apa monumen itu? Kita lihat bahwa
dia adalah orang Samaria yang tidak pernah bergaul dengan orang Yahudi. Nah, itu yang ada di dalam hatinya, sebuah monumen. Monumen itu apa sih? Monumen itu sebenarnya seperti ya bisa bangunan, bisa seseorang, semua yang membuat sebuah sejarah di masa lalu. Nah, orang Samaria itu tidak asli Yahudi. Dari keturunannya, leluhurnya itu adalah orang Yahudi yang menikah dan bercampur dengan bangsa lain. Dan itu dipisahkan, orang Yahudi gak mau bergaul dengan yang campuran seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah monumen di dalam hidup wanita ini. Wanita Samaria dan orang-orang Samaria yang lain. Itu yang ada. Yang kedua, monumen yang ada di dalam hidupnya adalah sumur pemberian Yakub. Yakub itu bapak leluhurnya. Sama seperti orang Yahudi. Dan bapak leluhurnya yang sudah memberikan sumur ini di dalam hidupnya. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ini sumur Yakub yang sudah memberikan kehidupan buat orang-orang Samaria. Jadi monumennya figur Yakub yang menjadi orang yang hebat buat orang Samaria. Sehingga ketika Yesus bilang, kalau kamu tahu karunia Allah, maka pasti nanti kamu akan minta. Apa kamu lebih besar dari Yakub? Perempuan Samaria itu bilang begitu. Kenapa? Karena berpikir Yakub itu sosok leluhur yang hebat, yang sudah bisa menjadi figur. Nah, itu ada monumen di dalam hidupnya. Yakub memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri. Dan kami orang Samaria ini hidup dari air pemberian lewat sumur ini, pemberian leluhurnya. Itu satu monumen di dalam hidupnya. Nah, kemudian Yesus datang. Di siang hari itu Yesus duduk di pinggir. Yesus adalah Yahudi, orang Yahudi. Dia ngajak ngomong, orang Samarianya kaget. Lah, kamu kan orang Yahudi. Kok minta sama aku orang Samaria? Tapi Yesus datang untuk mengubah monumen-monumen di dalam hidup perempuan Samaria ini. Karena Yesus memang datang juga untuk mereka, orang Samaria. Dan kita lihat Yesus datang dan Yesus mengatakan apa? Kalau kamu tahu karunia Allah. Dikatakan di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ayat yang ke-10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Kalau kamu tahu tentang karunia Allah, itu jadi tidak penting lagi tuh patokan hidupnya tentang keturunan Yahudi dan Samaria. Udah gak penting lagi kalau kamu tahu tentang karunia Allah. Karena apa? Karena Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Dan katakan itu, Yesus mengatakan, kalau kamu tahu aku yang ngomong beri aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, kepada Kristus, dan Ia, itu Yesus sendiri, akan memberikan kepadamu air hidup. Jadi Tuhan akan memberikan air hidup. Nah Tuhan, orang Samaria ini, perempuan Samaria ini gak ngerti ya maksudnya. Apa ya Tuhan? Ini kalau air ngambil aja dalam, kamu gak punya timba. Bagaimana kamu bisa ngasih air hidup? Nah di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sedang menyampaikan sesuatu yang pada waktu itu belum dimengerti. Tapi sesuatu yang baru. Kita akan lihat selanjutnya ya di ayatnya yang selanjutnya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-12. Terus lanjut 13, 14 barangkali. Nah dikatakan bahwa air yang akan diberikan itu nanti air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air. Bingung lagi. Jadi gak ngambil dari sumur ini tapi ada mata air. Wanita ini senang banget. Kenapa? Karena perempuan ini menjauhi dari masyarakat. Dia datang di tengah-tengah hari siang bolong
nggak ada orang, orang lain mengambil air di pagi hari dan sore hari, dia siang. Ketika nggak ada orang, kenapa? Karena dia itu wanita yang sebenarnya dijauhi oleh bangsanya karena dia wanita yang nggak benar ya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus mengungkapkan dan membongkar apa yang ada di dalam hidupnya, bahwa dia punya suami 5 dan yang sekarang hidup itu bukan suaminya. Jadi sebenarnya wanita ini wanita yang tersingkir, dan ketika mendapat berita sebaliknya nanti air yang akan kuberikan padamu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sesuatu yang menarik sekali, sesuatu yang memberikan harapan untuk dia lepas dari cemoohan orang, dekat dengan masyarakat. Nah, itu kemudian Tuhan mulai masuk dan membongkar. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan membongkar akan kehidupannya sampai tibalah wanita itu lari meninggalkan Yesus untuk cerita sama orang-orang yang tadinya menjauh, mencibir, menista, nyinyirlah sama dia. Dia mengatakan di dalam ayat 29 itu ya. Ayat 29 dikatakan, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ada sesuatu sentuhan yang dia sudah dapatkan. Apakah benar ini Kristus? Karena dia tahu semua di dalam hidupku. Dan dia mau kasih air hidup itu sampai kekal. Nah, itu sebuah sentuhan. Kemudian kita lihat lagi tadi di ayat yang ke-39, maka orang banyak itu ketika dengar begitu ya, ayat 39, banyak orang Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Dan lebih lagi di ayatnya yang ke-41 dikatakan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Bukan karena wanita itu, tapi karena perkataan Yesus sendiri yang adalah penyelamat yang dinanti-nantikan mereka. Nah, apa yang saya ingin mengajak untuk kita renungkan. Di dalam hidup perempuan Samaria ini ada monumen-monumen yang susah untuk diubahkan. Kecuali satu saat momentum Tuhan tiba. Momentum itu saat yang tepat. Tuhan sendirian, dia ketemu dan dia tepat mengerjakan satu perubahan hidup yang akan terjadi bukan untuk perempuan Samaria ini, tapi juga bahkan untuk orang-orang sekota. Ajaib sekali. Yang saya ingin kita sama-sama merenungkan. Monumen apa yang sebenarnya ada di dalam hidup kita yang saat ini sebenarnya menjadi satu saat yang tepat untuk Tuhan menghancurkan itu dan menggantikan dengan sesuatu yang berbeda. Kita seringkali merasakan sangat kecewa dengan keadaan seperti ini. Kok bisa terjadi ya? Sekolah ditutup, mal-mal sementara ditutup, ibadah kita juga sangat dibatasi. Kok nggak enak ya? Karena di dalam diri kita ada monumen di mana kalau kita beribadah, kita berkumpul di satu gedung gereja, kita menikmati semua seperti yang sudah selama puluhan tahun kita hadapi. Sehingga ketika kita melihat situasi seperti ini, kita rasanya ya gemes ada, sedih ada, kesal ada, apalagi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenungkan lagi bahwa ini sebenarnya bukan untuk kita mempertahankan monumen. Tetapi kita sedang masuk di dalam momentum Tuhan. Tuhan sedang mau bergerak dengan caranya. Loh, apakah ini untuk seterusnya? Saya tidak tahu, tapi saya percaya sesuatu yang baru terus akan Tuhan berikan buat kita. Dan mari kita menangkap momentum Tuhan ini. Saya mau ngambil sedikit contoh saja. Beberapa waktu ini yang lalu tentunya, itu Tuhan bilang mari kita jalan ke gunung-gunung, ke lereng-lereng, ke desa-desa, dan kita lakukan itu. Sekarang nggak bisa lagi. Tapi ada satu momentum yang Tuhan kerjakan dan luar biasa. Yaitu kita tetap bisa memberi makan. Tapi kita nggak usah ke desa-desa. Kita memberi makan orang-orang yang sedang isoman. Isolasi mandiri. Dan itu sedang dikerjakan di Sion ini.
Dan ajaibnya ketika saya merenungkan, kalau kita pergi ke desa-desa, kita pergi ke gunung-gunung, kita memberi makan yang kita anggap mereka adalah orang-orang sederhana. Kita memberikan kepada anak-anak, kepada orang-orang ya yang di kampung-kampung yang mereka mungkin gak pernah terima sesuatu yang lebih daripada hidup kesederhanaannya mereka. Tetapi sekarang kalau saya lihat, saya tiap hari kan dapat laporan orang-orang yang akan dikirimi yang isoman itu. Saya lihat bukan orang-orang sederhana loh. Orang-orang yang punya duit pun bisa nikmati kita memberi makan. Ajaib sekali. Kalau orang punya duit itu dikasih makan mana mau sih? Kan gak mau. Tapi sekarang mereka lagi isolasi. Dan kalau isolasinya itu gak satu orang yang lain bisa kasih makan. Sekeluarga. Saya lihat ini keluarga-keluarga mereka tidak berdaya. Mereka punya duit, mereka punya uang, tapi mereka nggak boleh keluar, mereka harus ada di dalam rumah. Gimana caranya? Ya terpaksa dia daftar lah di radio untuk dikirimin. Karena dia nggak bisa lakukan apa-apa. Dia bukan punya orang yang punya, tidak punya apa-apa, tapi orang yang punya. Dan kita punya kesempatan untuk itu. Dan saya mendapatkan banyak WA nggak langsung ke pribadi saya juga, ada yang ke pribadi tapi ada yang lewat radio, mereka berterima kasih, mereka sangat ditolong dan karena mereka punya uang juga mereka mau memberikan persembahan, mereka mau kasih gas, mereka kasih beras dan sebagainya di tengah-tengah ketidakberdayaan dan mereka mengalami Tuhan. Mereka merasakan terima kasih, Tuhan itu baik menolong saya di saat saya tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan kita bisa lakukan itu kalau tidak ada pandemi? Kita bisa kasih ke orang-orang sederhana, tapi kita tidak bisa kasih dong ke orang-orang yang sudah punya segala-galanya, punya mobil mewah, punya usaha yang baik. Tapi sekarang ini waktu dan ini momentum untuk mereka mengalami kasih Tuhan, untuk mereka mengalami bagaimana di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Ternyata mereka tahu uang bukan segala-galanya. Mereka punya tapi gak bisa apa-apa, gak boleh keluar. Ajaib Tuhan kita. Mari kita merenungkan ini. Kalau saja engkau tahu karunia Allah dan firman-Nya, Kristus yang berbicara kepada kita, maka kita bisa melihat Tuhan sedang menghancurkan monumen-monumen di dalam hidup kita. Tapi Tuhan sedang mengerjakan momentum-momentum Tuhan yang sedang dikerjakan buat kita. Kita perlu bersyukur, kita lihat, saya bukan mengatakan kok enak di rumah, enggak. Saya juga kepengen berkumpul, saya juga kepengen. Tetapi kita harus menangkap yang lebih dari itu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bantuan sedang kerjakan yang lebih lagi, dahsyat lagi. Saya berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang isoman. Mereka mengalami jamahan Tuhan lewat makanan-makanan yang dibagikan, lewat pelayanan yang diberikan. Mereka menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka menjadi yakin bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Ada satu kekuatan doa yang diberikan, ada satu jamahan yang diberikan lewat makanan-makanan itu. Mari kita belajar untuk mengerti monumen apa di dalam hidup kita yang seringkali tidak bisa hancur. Tapi percayalah, Yesus pagi ini kembali berbicara. Ada karunia Allah di tengah-tengah semua yang kita hadapi. Percaya ini momentum yang terbaik. Ini saat yang terbaik untuk Tuhan bertindak. Bukan saja kepada kalangan-kalangan yang sederhana, tapi bahkan kepada semua kalangan Tuhan sedang bertindak untuk menjamah hidup mereka. Mari kita terus berdoa untuk bangsa ini boleh dipulihkan, bangsa ini boleh diselamatkan, bangsa ini dilepaskan dari pandemi. Ketika selesai pekerjaan Tuhan itu bisa menjangkau mereka semua. Ketika pekerjaan Tuhan itu bisa menjamah mereka semua. Kita tidak cuma ngerem di rumah, tetapi kita terus bertindak meresponi apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Lewat hidup kita, lewat persekutuan kita, lewat kita yang berdiri di tengah-tengah kota kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Saudara, wanita Samaria ini mengalami yang dinamakan momentum. Ya, tadi udah diterangkan tentang momen dan momentum. Ya. Jadi bagaimana wanita ini sampai bisa ketemu, nih aku baru menemukan selama hidupku aku gak pernah menerima atau mengalami sesuatu ketepatan seperti yang aku harapkan. Nah, saudara, tadi diterangkan bahwa wanita ini adalah wanita yang tidak baik. Ya. Tapi apa Tuhan gak tahu kalau wanita ini tidak baik sifatnya, kehidupannya sangat-sangat tahu. Nah, seolah-olah kalau kita meninjau dari sesuatu tinjauan, kita kata, kok Tuhan mau ya bergaul dengan wanita yang seperti ini? Apa enggak jijik? Apakah Tuhan tidak tahu kalau dia wanita yang tidak benar? Saudara, apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan akan tetap memberikan air hidup itu. Ya. Dia sumber air hidup. Saat ini manusia di dunia ini, saat dengan adanya pandemi ini, semua butuh yang namanya kehidupan. Sesuatu yang bisa membuat hidup. Dan air adalah sesuatu hal kebutuhan yang sangat vital. Tuhan yang punya. Tuhan katakan, kalau kamu minum air sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi aku punya sesuatu yang luar biasa. Kalau aku berikan kepadamu, di dalamnya ada mata air. Dan mata air itu akan memancar terus menerus dalam kehidupan kita. Nah, inilah momentum yang diterima oleh wanita ini. Nah, biarlah kita hari ini katakan, Tuhan, apapun keadaanku saat ini. Ya. Mungkin aku lebih baik dari orang Samaria, wanita Samaria ini. Tapi kemungkinan besar aku lebih jelek daripada wanita Samaria ini. Tapi kalau kau mau melihat akan wanita Samaria, kau akan melihat kami Tuhan. Dan aku mau air hidup itu. Supaya terus memancar dalam keadaan kekeringan sekalipun. Semua orang mengalami kekeringan. Tapi kalau kita datang kepada air hidup itu, kita tidak akan kekurangan. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami tetap bersyukur kepadamu dimanapun juga kami berada saat ini Tuhan. Saat kami streaming, saat ini kami berada dimanapun juga. Pada saat kami menyembah Engkau selama 1 jam, kami mendengar akan firman-Mu tentang momentum ini Tuhan. Buat kami mengalami momentum di dalam keadaan pandemi saat ini Tuhan. Supaya kami tahu mata air ini akan kami terima. Memancar dalam hidup kami. Pada masa-masa seperti ini Tuhan. Engkau katakan kami butuh air hidup itu Tuhan. Karena kami tahu air adalah perkara yang sangat vital. Dan Engkaulah air kehidupan ini Tuhan. Air yang biasa membuat kami terus haus. Tetapi air kehidupan yang akan membawa kami masuk di dalam kehidupan kami. Hidup kami akan baik Tuhan. Kesehatan kami akan hidup. Ekonomi kami akan hidup. Semua yang kami pandang di sekitar kami akan hidup Tuhan. Karena Engkaulah yang memberi kehidupan dan sumber kehidupan ini. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengatakan di hadapan-Mu, berilah kepada kami air kehidupan ini Tuhan. Memancar dalam kehidupan kami. Supaya apa yang kami temuin menjadi hidup. Karena kehidupan ada dalam hidup kami. Kekuatan dan kesehatan kami menjadi hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Buat saudara-saudara kami yang saat ini mendengar streaming. Yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Engkaulah sumber air hidup ini. Datanglah Tuhan.
Biarlah apa yang saat ini dihadapi, yang saat ini sedang menghadapi COVID, menghadapi batuk yang tak berhenti-berhenti, yang menghadapi sesak, dalam nama Tuhan Yesus, air hidup memasuki akan kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar akan berita ini Tuhan. Dan Kau datang dan Kaulah Jehovah Rafa, Engkau sembuhkan Tuhan. Dimanapun juga mereka berada, saat ini berseru kepadamu. Engkau datang Tuhan dan Kau memberikan air hidup ini. Dan apa yang mati, apa yang sakit menjadi sembuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan Kau mendengar akan doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami percaya, kami berdoa untuk setiap rumah sakit yang saat ini sedang menampung akan yang sakit. Kami doakan saat ini ya Tuhan. Datanglah Bapak, jamah Tuhan. Setiap yang sakit di rumah sakit, yang sakit isoman di rumah, Bapa kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau sanggup untuk menjamah dan memberikan air kehidupan ini Tuhan. Sehingga yang mengalami akan pengalaman momentum bersama dengan Engkau, maka mereka mengalami sesuatu kelegaan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya bahwa ini akan terjadi pada hari ini, pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk rakyat Indonesia Tuhan. Semua pengusaha, semua rakyat Indonesia, baik rakyat yang besar maupun rakyat yang kecil. Kalau saat-saat ini dengan adanya perpanjangan daripada PPKM, kami minta damai sejahtera-Mu turun Tuhan. Buat mereka tidak ada pemberontakan, tidak ada merasakan kecewa dengan pemerintah. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, buat mereka tetap survive dalam menghadapi apapun. Karena kami tahu Tuhan, bahwa berkat itu akan Kau berikan pada saat kami tidur. Kami percaya Tuhan, saat kami menyerah kepadamu, berkat itu akan datang dari berbagai-bagai penjuru. Engkau akan tetap menopang kami dalam keuangan. Engkau akan tetap menopang anak-anak-Mu yang berusaha. Kami doakan Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu tetap turun atas bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Lepaskan dari pemberontakan, lepaskan dari demo-demo, lepaskan dari roh yang tidak puas Tuhan. Lepaskan semua daripada bangsa kami ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengatur akan bangsa kami ini. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami sungguh menyerahkan akan semua rencana-Mu atas bangsa ini harus jadi Tuhan. Sehingga pemulihan akan terjadi. Semua roh-roh kematian dilepaskan daripada bangsa kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Semua akan berjalan dengan normal. Waktunya akan tiba. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami yang kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sekarang masuk dalam pengurapan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam pengurapan, maka semua kuasa-kuasa yang ada di udara tidak akan berani mendekati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara dimanapun saudara berada, kita akan masuk di dalam pengurapan. Kita tahu bahwa minyak urapan ini minyak yang berasal dari Tuhan. Dan kita tahu di mana kita mengurapi, di situ kuasa kegelapan. Roh-roh yang di udara tidak akan berani mendekati kami. Dalam nama Tuhan Yesus pengurapan 10 lapis terjadi akan hidup kami. Tidak ada satupun kuasa kegelapan, roh sakit penyakit yang berani mendekati kami. Biarlah mata kami ini kami olesi minyak Tuhan. Tidak ada yang
kotor yang boleh memasuki dengan apa yang kami lihat dengan mata kami. Kami berdoa biarlah telinga kami yang kami olesi minyak ini Tuhan, tidak ada kuasa kegelapan, berita-berita yang tidak baik yang boleh memasuki akan telinga kami. Biarlah bibir mulut kami ini senada dengan apa yang Engkau ingin katakan melalui bibir mulut kami. Jagai hati kami Tuhan, biarlah hati kami adalah hati yang tetap melekat kepadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Kami tetap mau melakukan aktivitas. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Semua berhasil oleh karena Engkau yang beserta dengan kami. Biarlah kaki kami Tuhan, Engkau pagari, Engkau rantai dengan rantai yang daripadamu menjadi tawanan roh, supaya kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau beserta dengan kami sampai malam nanti. Kami tetap berada dalam jalur yang daripadamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.